Selamat datang di channel Trading for Better Life. Seperti biasa pada hari Minggu ini saya akan coba men-screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih ada potensi untuk bergerak naik minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Akra. Saham Akra pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 0,59% ke harga 3.400. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Akra saat ini masih bergerak sideways. Dengan resisten jika kita lihat berada di harga 3.500, sedangkan untuk support kuatnya di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 3.280. Jadi Akra sempat beberapa kali turun mendekati garis EMA 50 ini dan selalu masih bertahan. Sedangkan untuk resisten jika kita lihat juga beberapa kali berusaha di break dan selalu masih gagal. Karena itu Akra masih sideways saat ini. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan ini. Dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan ini bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing teman-teman bisa lihat juga dalam 3 minggu terakhir ini asing terus masuk mengakumulasi saham ini. Jadi walaupun saham sedang sideways, asing terus entry membeli saham ini dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat minggu depan Akra masih ada potensi untuk naik mencoba break dari resisten harga 3.500. Jadi selama masih gagal break, Akra masih akan sideways dan masih akan turun menuju garis EMA 50. Bisa kita lihat, apabila harga 3.500 terlewati, maka target berikutnya adalah di harga 3.650 di sekitar daerah sini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil mempunyai saham ini di sekitar garis EMA 50, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena sampai saat ini garis EMA 50 masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Era. Saham Era pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 2.740. Bisa kita lihat di grafik, Era saat ini juga masih bergerak sideways. Dan polanya hampir mirip dengan saham Akra tadi. Saat ini masih bertahan di atas garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 untuk Era ini berada di sekitar harga 2.550. Sedangkan memang saat ini juga Era dekat dengan resisten di harga 2.800. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan jika kita lihat data sebelumnya, jangka pendek sideways tetapi jangka menengah Era saat ini masih bergerak uptrend. Jadi untuk teman-teman telah berhasil mempunyai saham di harga bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena trennya untuk jangka menengah masih uptrend saat ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan 2% ini. Dan asing 3 hari terakhir ini juga terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi 3 minggu sebelumnya asing terus keluar dari saham ini. 3 hari terakhir asing mulai masuk membeli saham Era. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Era juga layak untuk kita amati karena masih ada potensi untuk naik menembus resisten harga 2.800. Apabila resisten yang berhasil terlewati, maka target berikutnya adalah di harga 3.000 yang pada bulan Februari kemarin sempat disentuh oleh Era. Tapi terlihat masih gagal break dan mulai turun kembali. Jadi saat ini juga apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, take profit apabila terlihat masih gagal break dari resistennya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Kalbe. Saham Kalbe pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 1.555. Saham Kalbe ini dari minggu lalu telah saya sarankan untuk masuk watchlist. Karena menurut saya pribadi trennya masih oke dan pergerakannya juga masih bagus saat ini. Dan bisa kita lihat, saat ini Kalbe juga masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk EMA 50 di harga 1540,
Sedangkan garis EMA 150 di harga 1520. Sedangkan untuk support yang sangat kuat berada di harga 1450. Sedangkan untuk resisten saat ini berada di harga 1600. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dari data broker summary, teman-teman bisa lihat walaupun KLB hari Jumat kemarin tidak bergerak naik, bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing dalam 1 minggu terakhir ini juga masih terus masuk membeli saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya KLB masih ada potensi untuk naik mengetes resisten harga 1600 minggu depan. Apabila resisten ini berhasil terlewati, maka target berikutnya di harga 1700. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di sekitar harga 1500 atau malah punya saham ini di sekitar support kuat di harga 1450, saham ini masih sangat layak untuk di hold saat ini. Tapi apabila ingin take profit, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 1600 atau 1700. Berikutnya saya akan menganalisa saham GJTL. Saham GJTL pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,61% ke harga 810. Bisa kita lihat di grafik, GJTL saat ini juga trennya masih bergerak sideways. Dan hari Jumat kemarin sempat turun menyentuh garis EMA 50 yang merupakan supportnya. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di harga 780. Dan kenaikan ini membentuk pola candle hammer. Dan jika kita lihat history sebelumnya, GJTL sebelumnya juga sempat menyentuh garis EMA 50 dan masih berhasil rebound dan naik kembali menuju harga 900 yang merupakan resistennya. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Jadi dari pola seperti ini, menurut saya GJTL bisa kita amati. Apabila hari Senin depan terbentuk candle hijau, kita bisa ikutan entry. Karena secara tren jangka menengah pun saat ini trennya masih uptrend. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Dari data broker summary bisa kita lihat, bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan 3 hari terakhir ini juga asing masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, seperti penjelasan saya di awal, kita bisa masukkan saham ini ke watchlist dan entry apabila terbentuk candle hijau. Jadi apabila besok terbentuk candle merah, saran saya jangan entry dulu. Dan untuk base buy-nya tetap tunggu di sekitar harga 780 sampai harga 800 untuk entry-nya. Dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 900. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.